Bab 3021, aku tidak akan bermain denganmu lagi. Melihat iblis 5 elemen akan mati di bawah tekanan besar ini. Suara suram dan kasar terdengar. Saudaraku, apakah kamu masih suka menindas junior? Kekosongan mulai bergetar, dan pusaran gelap terbentuk, iblis tua perlahan muncul dari pusaran. Begitu iblis tua itu muncul, tekanan besar itu menghilang begitu saja dalam sekejap. Saudaraku, sudah lama tidak bertemu. Kata iblis tua sambil tersenyum tipis. Iblis 5 elemen melihat pemandangan ini dengan kaget. Mereka tidak mengerti mengapa iblis tua memanggil saudara Dev. Mereka semakin tidak mengerti mengapa Dev tiba-tiba menjadi begitu kuat. Sudah ribuan tahun, dan kamu masih keras kepala, berusaha mendapatkan kembali tubuhmu dan terus melakukan kejahatan. Selama aku di sini, kamu tidak akan berhasil. Suara leluhur klan pemurnian tubuh kuno keluar dari mulut Dev. Iblis 5 elemen mendengar suara di mulut Dev dan langsung mengerti apa yang sedang terjadi. Haha, aku tidak menyangka kamu berani mengatakan hal seperti itu saat ini. Meskipun anak ini memintamu untuk menyatukan tubuhmu, bagaimanapun juga tubuh ini adalah sampah. Bahkan jika digabungkan, itu bukan tandinganku. Hari ini aku akan membuatmu menghilang sepenuhnya. Klan pemurnian tubuh kuno akan tetap menghormatiku. Iblis tua itu tertawa, dan kemudian kabut hitam melonjak di sekujur tubuhnya, menutupi seluruh aula dengan kabut hitam dalam sekejap. Kemudian iblis tua itu melompat dan langsung menuju Dev. Mata Dev sedikit menyipit, dan tubuhnya terbang ke langit. Dalam sekejap, keduanya saling bertabrakan. Untuk sementara waktu, berbagai gerakan bertabrakan, dan akibatnya berkecamuk di mana-mana. Meski keduanya hanya memiliki sisa jiwa yang tersisa, kehancuran yang diakibatkan oleh pertarungan tersebut pasti tidak sebanding dengan biksu biasa. Saya melihat seluruh aula mulai runtuh, dan nafas yang sangat keras membuat semua orang tidak dapat bernapas. Melihat situasi ini, semua orang mundur dengan putus asa. Akibat seperti ini bukanlah sesuatu yang dapat ditandingi oleh tingkat kultivasi mereka saat ini. Bahkan setelah kejadian itu, mencoba menghancurkan semua orang seperti menghancurkan seekor semut. Semua orang menjauh dan menyaksikan pertempuran antara dua biksu agung tingkat dewa. Banyak orang mungkin tidak pernah melihat pertempuran seperti ini seumur hidup mereka. Saudaraku, tubuh yang kamu pilih memang bagus, tapi sayang kekuatanmu terlalu buruk. Jika kamu hanya memiliki kemampuan ini, jangan salahkan aku karena tidak bermain denganmu. Kata iblis tua sambil mencibir. Dev sedikit mengernyit. Untuk waktu yang lama, iblis tua telah mengasah keterampilannya. Selain itu, iblis tua lebih kuat pada awalnya. Pada saat ini, Dev jelas sedang berjuang. Perlu Anda ketahui bahwa nenek moyang dari keluarga pemurnian tubuh purba selalu tinggal di dunia, jarang diganggu oleh orang lain, dan tidak pernah berpikir untuk memulihkan tubuh fisiknya. Ia hanya menunggu waktu yang akan datang secara perlahan, dan seluruh jiwa yang tersisa akan kembali runtuh dan lenyap bersama area ini. Justru karena itulah saat bertarung sekarang, kekuatannya bahkan lebih buruk dari adiknya. Untungnya, tubuh fisik Dev cukup kuat. Jika leluhur dari klan pemurnian tubuh kuno masih berupa jiwa yang tersisa, dia pasti sudah lama hancur. Tapi sekarang Dev tidak pernah menggunakan cambuk ajaib. Ini adalah kartu trufnya. Selama cambuk ajaib ditarik, lawan bisa langsung ditekan. Tapi sekarang bukan waktunya menggunakan cambuk ajaib. Lagi pula iblis tua ini tidak bodoh dan selalu waspada. Hanya ketika iblis tua itu melonggarkan kewaspadaannya dan berpikir dia bisa menang dengan mudah, barulah dia akan mencabut cambuk iblis dan mampu membuatnya lengah. Omong-omong, Dev hanya menunggu kesempatan. Saudaraku, ini membosankan sekali. Aku tidak akan bermain denganmu lagi. Setelah iblis tua selesai berbicara, kabut hitam di sekitar tubuhnya terus bergulung. Kabut hitam langsung mengembun menjadi bila pendek yang tajam dengan lambaian jari iblis tua. Ribuan bila pendek menuju ke arah Dev seperti tetesan hujan. Bab 3022, Rambut Panjang, Pengetahuan Pendek. Ketika Dev melihat ini, cahaya kemasan tiba-tiba memancar dari sekeliling, dan cahaya kemasan dengan cepat membentuk penghalang. Bila pendek itu terhalang oleh penghalang. Iblis tua itu tidak marah sama sekali, malah dia tersenyum ringan dan berkata, "Coba saya lihat seberapa besar kekuatan spiritual yang masih kamu miliki." Setelah mengatakan itu, iblis tua itu melambaikan tangannya lagi, dan kabut hitam melonjak. Kabut hitam berubah menjadi monster aneh yang tak terhitung jumlahnya, mengaum dan menuju langsung ke arah Dev. Ketika Dev melihat ini, cahaya kemasan di tubuhnya langsung berubah menjadi ribuan pedang emas, dan mereka menusuk monster-monster itu dengan kuat. Pedang emas menembus monster-monster itu, dan monster-monster itu berubah menjadi kabut hitam lagi. Namun, masih ada beberapa monster-monster yang menerobos pertahanan ribuan pedang emas dan meraung ke arah Dev. Dev tiba-tiba membuka mulutnya, dan bola api menyembur langsung dari mulutnya. Nyala api meledak seketika, membentuk dinding api yang langsung menguapkan monster-monster yang berlari ke arahnya. Hah? Api tertinggi klan iblis. Iblis tua itu sedikit mengernyit, matanya penuh keterkejutan.
Dia baru saja merasakan hembusan api pamungkas iblis dari formasi api Dev. Meskipun dia tidak berlatih seni iblis api tertinggi, dia masih bisa merasakan aura iblis di dalam api. HMPH, kamu menyendiri sepanjang hari, tetapi pada akhirnya kamu menemukan tubuh iblis. Bukankah kamu paling membenci pembudidaya iblis? Mengapa kamu masih menyatu dengan tubuh pembudidaya iblis ini? Iblis tua itu mendengus dingin. Kau tahu, tubuhku memiliki aura ketiga ras, manusia, iblis, dan monster. Kamu adalah makhluk berambut panjang dengan pengetahuan pendek. Kata Dev sambil tersenyum dingin. Jelas sekali, kalimat ini diucapkan oleh Dev dengan terkendali. Meskipun sinar kesadaran Dev tidak bisa mengendalikan tubuhnya, dia bisa mengendalikan ucapannya. Kamu bocah, kamu masih memiliki sedikit kesadaran. Dalam hal ini, kamu akan mati lebih cepat. Setelah iblis tua selesai berbicara, tangannya tiba-tiba membentuk segel, dan segera kabut hitam di sekitarnya terus mengembun. Hanya dalam beberapa tarikan napas, seekor binatang yang sangat besar dan ganas muncul. Iblis tua itu berdiri di atas kepala binatang raksasa itu dan menatap Dev dengan dingin. Binatang raksasa itu membuka mulutnya yang berdarah dan menyedotnya dengan keras. Kekuatan isap yang sangat besar datang langsung ke arah Dev. Mata Dev menyipit dan tubuhnya dengan cepat mundur. Kekuatan hisap yang besar bahkan menyebabkan banyak biksu di kejauhan menggunakan kungfu mereka untuk melawan. Ingin melarikan diri. Iblis tua itu mencibir di wajahnya. Kemudian kabut hitam yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari telapak tangan iblis tua, dan kemudian kabut hitam itu berubah menjadi jaring besar, menutupi Dev dari bawah ke atas. Melihat pemandangan ini, Dev menjadi linglung dan bingung sejenak. Senior, cepat menuju binatang raksasa itu. Dev dengan keras mengingatkan leluhur dari klan pemurnian tubuh kuno. Mungkin karena dia telah ditekan dan dipukuli sepanjang waktu, nenek moyang klan pemurnian tubuh kuno tidak memiliki cukup kepercayaan diri di dalam hatinya, jadi ketika dia menghadapi situasi ini, dia sedikit bingung. Sementara waktu, Dev tidak bisa mengendalikan tubuhnya sekarang dan hanya bisa mengandalkan secerca kesadaran untuk mengingatkan lelaki tua itu. Orang tua itu bereaksi, tiba-tiba bergerak, dan bergegas menuju binatang buas itu. Kamu sangat berani. Kakakku tidak menyangka dan kamu berani bergegas. Apakah kamu begitu percaya diri? Ketika iblis tua melihat ini, dia mendecakkan lidahnya dan berkata, apakah menurutmu binatang raksasaku adalah hasil ilusi, jadi kamu tidak perlu takut? Sayang sekali kamu salah, binatang raksasaku ditakdirkan untuk itu. Melahap semua tulangmu. Swoosh! Pada saat ini, sebuah lidah tiba-tiba menyembul dari mulut binatang raksasa itu yang terbuka. Secepat kilat, ia membungkus Dev sekaligus dan kemudian membawa Dev ke dalam mulutnya. Dev jatuh ke dalam mulut binatang raksasa itu, dan kemudian binatang raksasa itu mulai mengunyah dengan keras, seolah ingin mencabik-cabik Dev sepenuhnya. Tuan Dev. Saudara Dev. Ji-yun, Lao Sun dan lainnya di kejauhan semuanya tampak gugup. Bab 3023, kedengarannya menjijikkan bagiku. Jinsa menunjukkan senyuman, matanya penuh godaan. Berderit. Binatang raksasa itu terus mengunyah, mengeluarkan suara yang sangat menakutkan. Nak, sebaiknya aku serahkan kendali tubuhku padamu. Kultivasiku juga bisa digunakan olehmu. Saya benar-benar tua, ribuan tahun yang lalu, saya kehilangan terlalu banyak semangat juang. Orang tua itu berkata perlahan. Sekarang setelah kedua orang itu bergabung, lelaki tua itu dapat memberikan segalanya kepada Dev hanya dengan satu pikiran. Alasan mengapa lelaki tua itu memilih untuk mengendalikan pada awalnya adalah karena dia lebih kuat dari Dev dalam hal pengalaman dan pengalaman bertempur. Namun melalui adegan barusan, jika Dev tidak mengingatkannya, dia mungkin akan kehilangan kesempatan karena ragu-ragu. Orang tua itu sekarang mengerti bahwa mungkin hanya Dev sendiri yang dapat memaksimalkan tubuh naga emasnya. Senior, aku. Dev tidak menyangka lelaki tua itu akan memberikan kendali padanya. Tetapi sebelum Dev dapat mengatakan apapun, dia menemukan bahwa dia dapat mengendalikan tubuhnya. Saat ini, binatang raksasa itu masih mengunyah, tetapi tidak ada cara untuk mencabik-cabik Dev. Yang paling dibanggakan Dev adalah tubuh abnormal ini. Tubuh fisiknya telah ditempa berkali-kali, bahkan tanpa restu dari tubuh emas yang tidak dapat dihancurkan. Hanya sedikit orang yang dapat melukai tubuh fisiknya. Justru karena kepercayaan dirinya pada tubuhnya sendiri, Dev meminta lelaki tua itu untuk menyerang binatang raksasa itu. Tetapi meskipun lelaki tua itu bergabung dengan Dev, dia tidak memiliki kepercayaan diri seperti itu. Saya melihat cahaya kemasan tiba-tiba muncul dari mulut binatang raksasa itu. Tubuh emas Dev yang tidak dapat dihancurkan diaktifkan, dan potongan sisik emas menutupi tubuh Dev. Gawat! Tiba-tiba, binatang raksasa itu melolong, dan kemudian giginya patah. Tubuh emas Dev yang tidak dapat dihancurkan diaktifkan, dan gigi binatang raksasa ini tidak dapat menahannya. Tinju cahaya suci. Dev berteriak keras, meninju rahang atas binatang raksasa itu, dan langsung terbang keluar. Saat ini,
Dev melayang di udara, ditutupi baju besi emas, seperti dewa perang. Anakmu benar-benar memiliki kekuatan magis untuk melindungi tubuh. Melihat tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan di luar tubuh Dev, iblis tua itu mengangkat alisnya. Saya tahu banyak hal, dan Anda akan melihat semuanya. Dev bergegas menuju iblis tua itu. Iblis tua itu tersenyum dingin, mengangkat tangannya, dan binatang raksasa itu langsung berubah menjadi kabut hitam lagi, lalu dia tiba-tiba bergegas menuju Dev. Saudaraku, apakah kamu sudah tua bodoh? Kamu berani bersaing denganku dari dekat. Mungkin aku tidak sebaik kamu dalam ilusi, tetapi jika kamu ingin mengikutiku dalam konfrontasi langsung, kamu bahkan tidak tertarik. Kata iblis tua sambil mencibir di wajahnya. Tinju cahaya suci. Dev berteriak pelan, tinjunya meledak menjadi cahaya kemasan yang menyilaukan, dan kemudian bayangan tinju yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar. Dengan restu dari leluhur klan pemurnian tubuh kuno, pukulan Dev memisahkan ribuan bayangan tinju dan menyapu dunia. Bagaikan ribuan bintang yang berkelap-kelip, seketika menerangi segala arah dan menghalau kabut gelap. Iblis tua itu mencibir, dan kabut hitam berputar di sekelilingnya, berubah menjadi tubuhnya yang tak terhitung jumlahnya, dan setiap sosok menghancurkan bekas tinju. Bayangan tinju yang tak terhitung jumlahnya yang diubah oleh tinju cahaya suci menghilang satu demi satu, dan seluruh dunia sekali lagi diselimuti kabut hitam. Sosok Dev juga menghilang saat ini. Mata iblis tua itu menyipit, dan dia tiba-tiba berbalik seolah merasakan sesuatu. Kemudian sebuah telapak tangan keluar, membawa energi hitam yang mengerikan. Saudaraku, apakah kamu ingin menggunakan ilusi? Tapi biar ku beritahu, ilusimu sama sekali tidak berguna bagiku. Mata iblis tua itu penuh dengan penghinaan. Pak tua, jangan panggil aku kakak, kedengarannya menjijikkan bagiku. Suara Dev terdengar dari segala arah. Iblis tua itu tertegun sejenak, lalu berkata, Nak, kamu tidak harus tajam dan tajam. Jika aku jatuh ke dalam formasi ilusimu sekali, aku tidak akan jatuh ke dalamnya untuk kedua kalinya. Di atas kehampaan, sosok Dev baru saja muncul, begitu tinjunya mengenai iblis tua itu, dia menamparkan dadanya. Bab 3024, tidak bisa dikalahkan sampai mati. Dev menunjukkan ekspresi tidak percaya, seolah dia tidak menyangka penilaian iblis tua itu begitu akurat. Energi hitam itu meledak, seperti ledakan guntur dan gelombang energi yang melonjak dengan liar. Dev mengerang, dan seperti meteorit, tiba-tiba jatuh dan menghantam aula utama. Di bawah kekuatan tumbukan yang sangat besar, tanah runtuh seketika, semua aula dengan radius 100 meter hancur, dan asap memenuhi langit. HMPH, dengan kemampuan kecil ini, kamu masih berani membentakku. Iblis tua itu mendengus dingin. Dia tahu bahwa pihak lain tidak menggunakan ilusi, karena telapak tangan yang mengenai Dev memiliki substansi yang kuat. Jika itu ilusi, itu hanyalah bayangan, dan telapak tangan ini akan benar-benar kosong. Tuan Dev. Ji Yun, Gao Qisheng dan yang lainnya berteriak ketika mereka melihat Dev terkena telapak tangan dan jatuh jauh ke tanah. Lao Sun, Ning Kaichen dan lainnya juga terlihat terkejut saat ini. Diam-diam menggunakan keterampilan keberuntungan mereka, siap bertarung kapan saja. Jika Dev kalah dari iblis tua ini, maka mereka dan orang lain tidak punya pilihan selain bertarung mati-matian. Kamu bisa mati lebih bahagia jika kamu berjuang keras, tapi jika kamu tertangkap, itu akan menjadi siksaan yang tiada habisnya. Iblis tua itu memandang dengan dingin ke arah asap dan debu yang muncul di bawah, dengan cibiran di wajahnya. Tepat ketika iblis tua itu hendak turun untuk menyelidiki, Dev tiba-tiba terbang lagi dari asap dan debu di langit, dan meninju dia lagi. Tinju cahaya suci. Cahaya kemasan muncul lagi, menerangi seluruh kehampaan. Semua orang terkejut melihat Dev baik-baik saja. Ji Yun, Gao Qisheng dan yang lainnya semuanya tampak bahagia. Kuat, tubuh yang kuat. Ning Kaichen tidak bisa tidak mengaguminya. Ketika iblis tua itu melihat bahwa Dev tidak mati, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Kemudian dia menggelengkan kepalanya dan langsung membentuk segel dengan tangannya. Kabut hitam memenuhi udara lagi. Dev dengan cepat melompat dan meninju dia lagi. Kali ini, iblis tua itu menerima pukulan Dev dengan paksa, tetapi dia menjatuhkan Dev dengan telapak tangannya yang lain, dan tubuh Dev kembali tenggelam ke dalam tanah. Dengan kekuatan kecil ini, apa bedanya jika kamu terus menggelitik? Iblis tua itu memiliki ekspresi mengejek di wajahnya. Alasan mengapa dia berani memukul Dev dengan paksa adalah karena dia meremehkannya. Tubuh iblis tua dipenuhi kabut hitam, dan kabut hitam ini juga dapat dipertahankan. Pukulan Dev mengenai iblis tua itu, dan sebagian besar kekuatannya diimbangi oleh kabut hitam, sehingga mustahil untuk melukai iblis tua itu sama sekali. Ji Yun dan yang lainnya berdiri di kejauhan, tapi mau tak mau mereka menjadi gugup saat melihat Dev pingsan lagi dan terhempas jauh ke tanah. Yang lain juga sama-sama berhati berat. Apakah mereka masih belum mampu mengubah nasib kematian meski sudah mengerahkan segala yang mereka punya? Pesimisme menyebar di antara banyak biksu. Seluruh istana telah menjadi puing-puing.
Dev bergegas keluar dari tanah lagi, tubuhnya masih utuh, seolah-olah Dev tidak terluka oleh kedua telapak tangan tersebut. Melihat pemandangan ini, semua orang kembali terkejut. Dev ditampar keras 2 kali oleh iblis tua itu, bahkan jika dia selamat, dia seharusnya terluka parah. Tapi sekarang Dev sepertinya baik-baik saja. Tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan di tubuhnya masih bersinar dengan cahaya kemasan, dan matanya penuh keganasan, tanpa rasa takut. Melihat Dev di depannya, bahkan iblis tua itu tidak bisa menahan cemberut. Dia juga tidak menyangka Dev bisa selamat dari kedua telapak tangannya tanpa cedera, ini keterlaluan. Orang tua, teruskan, sepertinya kekuatanmu tidak terlalu bagus. Dev memprovokasi iblis tua itu dan membuatnya hampir mati marah. 5 elemen iblis tidak jauh dari sana semuanya kebingungan saat ini. Bahkan jika nenek moyang dari klan pemurnian tubuh kuno bergabung dengan Dev, tubuh ini adalah milik Dev. Setelah dipukul dengan 2 telapak tangan berturut-turut, tubuh ini tidak menunjukkan bekas luka. Bukankah ini terlalu mesum? Bab 3025, kamu tidak bisa membunuhku. Aku akan membunuhmu. Iblis tua itu meraung. Kali ini iblis tua itu mengambil inisiatif, lalu dengan cepat mengulurkan tangannya, meraih kekosongan, dan segera mencubit leher Dev. Melihat Dev telah ditangkap, wajah iblis tua itu menunjukkan ekspresi bangga. Wah, aku membuatmu sombong, sekarang coba aku lihat betapa sombongnya kamu. Wajah iblis tua itu penuh dengan keganasan, dia mengerahkan sedikit tenaga, dan leher Dev berderit, dan terdengar suara retakan. Saudaraku, aku tidak ingin berbicara dengan anak ini. Keluarlah dan temui aku. Kami berdua bersaudara mengucapkan selamat tinggal terakhir kami. Sekarang selama aku mengerahkan sedikit kekuatan, kalian semua akan menghilang dari dunia ini dalam sekejap. Iblis tua memanggil lelaki tua itu. Dia tidak mengerti mengapa saudaranya mengembalikan kendali atas tubuhnya kepada seorang pria yang hanya berada di alam fusion tingkat keempat. Bis, kurasa tidak ada yang ingin kukatakan padamu. Mata Dev tiba-tiba bergerak, dan kemudian nafas yang berbeda keluar, dan suara lelaki tua itu perlahan keluar dari mulut Dev. Saudaraku, sampai sekarang, apakah kamu belum mengakui kesalahanmu? Bahkan jika kamu dan aku hanya memiliki sedikit jiwa yang tersisa, kamu masih bukan tandinganku. Sekarang kamu harus mengerti bahwa hanya kekuatan sihir yang bisa menyelamatkan kita. Gulian, apakah kamu anggota klan Ti? Jika kita tidak melepaskan teknik klan pemurnian tubuh kuno, cepat atau lambat kita akan dilenyapkan oleh seluruh dunia surga dan manusia. Mungkin setelah ratusan tahun, keberadaan tubuh kuno tidak akan ada lagi klan pemurnian. Apakah kamu sangat marah sekarang? Pada akhirnya, kamu tidak bisa membunuhku, tetapi kamu mati di tanganku. Iblis tua itu tampak bangga dan terus mengerahkan kekuatannya. Wajah Dev mulai memerah. Terlihat jelas bahwa Dev kesakitan, tetapi dia tidak bisa melarikan diri. Saudaraku, tolong mohon padaku sekarang. Selama kamu memohon padaku, mungkin aku bisa melepaskanmu. Kamu hanyalah jiwa yang tersisa. Bahkan jika aku melepaskanmu, kamu tidak akan bertahan selama 100 tahun. Iblis tua itu sangat bersenang-senang sekarang, dia ingin membuat lelaki tua itu memohon belas kasihan padanya. Sayang sekali orang tua itu tidak berbicara. Orang tua, apakah kamu sedang bermimpi? Apakah kamu pikir kamu bisa membunuhku seperti ini? Dev memandang iblis tua itu dengan ekspresi lucu. Apa katamu? Ketika iblis tua itu melihat ekspresi Dev, dia merasa terkejut. Setelah semuanya seperti ini, apakah kamu masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup? Kamu tidak berharap semut-semut ini menyelamatkanmu, bukan? Iblis tua itu menoleh dan melihat ke banyak biksu di satu sisi. Iblis tua berpikir bahwa alasan mengapa Dev begitu percaya diri adalah karena para biksu yang tersisa. Saya tidak membutuhkan siapapun untuk menyelamatkan saya. Dev tersenyum tipis. Saat iblis tua itu sedang berbicara dengan Dev, Lao Sun dan yang lainnya bergerak. Mereka melihat leher Dev dicengkeram oleh iblis tua dan tidak mungkin melarikan diri, jadi mereka berencana bertarung untuk menyelamatkan Dev. Selama dia menarik perhatian iblis tua, mungkin Dev bisa melarikan diri. Lakukan. Ning Kaichen mengatakan sesuatu dan memimpin untuk pergi dengan pedangnya. Yang lain mengikuti dari belakang. Mereka tidak mempertimbangkan untuk membunuh iblis tua itu. Mereka hanya berharap memberi Dev kesempatan untuk melarikan diri. Segera, beberapa tubuh tiba-tiba terbang keluar dari kabut hitam, dan cahaya pedang tajam melesat ke arah iblis tua itu. Pengadilan kematian. Mata iblis tua itu dingin dan dia meraih kekosongan itu dengan tangannya yang besar. Tiba-tiba ruang di mana cahaya pedang berada terdistorsi, dan cahaya pedang itu langsung terkoyak-koyak. Puff! Namun, yang tidak disangka iblis tua itu adalah cahaya pedang yang hampir transparan tiba-tiba melewatinya. Tiba-tiba dia berbalik, dan cahaya pedang itu masih melewati lengannya. Cahaya pedang lewat dan benar-benar membuka luka di lengannya, dan darah mengalir keluar. Jiwa benar-benar meninggalkan tubuh. Ini meminta kematian. Wajah iblis tua itu dingin. Dia tidak menyangka jiwa pihak lain akan meninggalkan tubuh. Anda harus tahu bahwa ini sangat berbahaya. Jika jiwa tidak dapat kembali ke tubuh aslinya, semuanya akan berakhir. Bab 3026. Ini bukanlah ilusi.
Terlebih lagi, setiap biksu di alam fusion benar-benar dapat mengeluarkan jiwanya dari tubuh, yang pasti mengejutkan iblis tua itu. Setelah jiwa Ning Kaichen keluar dari tubuhnya dan kembali ke tubuhnya, wajahnya langsung menjadi sangat pucat dan dia terengah-engah. Alasan mengapa dia bisa meninggalkan tubuhnya adalah karena ini adalah metode rahasia keluarga Ning untuk menyelamatkan hidup mereka. Tapi sekarang, dia harus menggunakannya. Sangat disayangkan iblis tua itu terlalu kuat, bahkan jika dia menggunakan jiwanya untuk meninggalkan tubuhnya, dia hanya mencakar lawannya dan tidak menyelamatkan Dev. Matilah kau! Iblis tua itu marah, dia disakiti oleh seorang biksu kecil di alam fusion, bagaimana mungkin dia tidak marah? Iblis tua itu mengangkat tangannya, dan energi hitam yang kuat menyerang Ning Kaichen. Pukulan ini cukup untuk membunuh seorang biksu fusion realm. Ning Kaichen sangat lemah sekarang, dan pukulan ini cukup untuk membuatnya menghilang menjadi abu. Lakukan. Lao Sun dan yang lainnya langsung melepaskan aliran aura, langsung mengelilingi Ning Kaichen. Mereka harus menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk menahan serangan iblis tua. Boom! Nafas ini menghantam Ning Kaichen, menyebabkan dia tiba-tiba muntah darah dan hampir membuatnya menjadi bubur. Tetapi ketika tubuh Ning Kaichen hampir runtuh dan tidak ada yang tahan lagi, cahaya biru tiba-tiba menyelimuti tubuh Ning Kaichen. Cahaya ini memancarkan aura damai dan menyelimuti seluruh tubuhnya. Gelombang kabut hitam menghantam tubuh Ning Kaichen, semuanya terhalang oleh cahaya cian. Namun, tubuh Ning Kaichen juga terbang terbalik dan terluka parah. Iblis tua itu sedikit mengernyit dan menembakkan lebih dari 10 baris energi hitam lagi. Tapi di tengah suara gemuruh, auranya mendarat di atas cahaya cian, tapi semuanya terlempar ke belakang. Tubuh Ning Kaichen terus menjauh akibat pemboman aura tersebut, dan akhirnya mendarat di reruntuhan istana. Cahaya ilahi Azure Dragon, dari mana asalnya? Iblis tua itu terkejut di dalam hatinya dan tidak mengerti dari mana cahaya cian tiba-tiba muncul. Yang lainnya juga sangat aneh dan tidak tahu siapa yang menyelamatkan mereka. Namun, Ning Kaichen tidak mati, melainkan terluka parah, dan tidak mungkin menyelamatkan Dev. Nak, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu sekarang. Aku akan mematahkan lehermu dan melihat betapa merajalelanya kamu. Iblis tua itu takut sesuatu akan berubah jika dia terlambat, jadi dia berencana membunuh Dev terlebih dahulu. Lampu hijau yang tiba-tiba muncul tadi membuatnya merasa sedikit khawatir. Sudah kubilang kamu tidak bisa membunuhku, tapi kamu tidak percaya padaku. Dev tersenyum ringan. Aku hanya tidak percaya. Iblis tua itu mengangkat sudut mulutnya, tiba-tiba menggunakan lengannya untuk memaksakan dirinya, dan segera mematahkan leher Dev. Melihat Dev terdiam di tangannya, iblis tua itu tertawa terbahak-bahak. Tuan Dev. Ji Yun dan Gao Qisheng diliputi kesedihan dan kemarahan saat melihat ini. Para beku lainnya langsung dipenuhi dengan keputusasaan. Jika Dev meninggal, mereka tidak akan punya harapan. Tetapi pada saat berikutnya, Dev perlahan keluar dari lubang besar yang telah dihancurkan Dev ke tanah. Orang tua, sudah kubilang, kamu tidak bisa membunuhku. Dev memandang iblis tua itu dengan tatapan mengejek. Semua orang kaget saat melihat Dev tiba-tiba muncul. Kamu, bagaimana mungkin? Iblis tua itu memiliki ekspresi tidak percaya di wajahnya. Dia melihat ke arah. Iblis tua itu memiliki ekspresi tidak percaya di wajahnya. Dia melihat ke arah Dev yang sudah mati di tangannya dan perlahan menghilang. Ah, ilusi? Apakah ini ilusi yang lain? Iblis tua itu meraung. Dia mengira dia telah jatuh ke dalam susunan ilusi. Itulah mengapa dia seperti ini. Tapi setelah beberapa saat, iblis tua itu terbangun dan menatap Dev dengan matanya. Ini bukan ilusi. Perasaan itu sama sekali bukan ilusi. Siapa yang bilang itu ilusi? Bukankah itu teknik cloning? Dev tersenyum ringan. Setelah Dev menguasai tubuhnya, dia segera menggunakan teknik pedang 9 bayangan untuk membuat klon. Karena kekuatan lelaki tua itu, tidak ada keraguan bahwa klon Dev sama dengan orang aslinya, dan itu akan bertahan sangat lama. Inilah sebabnya iblis tua itu memukul Dev dengan 2 telapak tangan, tetapi ternyata Dev tidak terluka. Karena bukan klon yang sama yang keluar setiap saat. Bab 3027, bisakah kamu peduli? Apakah itu ilusi atau tiruan? Aku ingin kamu mati. Iblis tua itu meraung dengan marah, dan tiba-tiba meraih Dev dengan kedua telapak tangannya. Dev dengan cepat mengeluarkan cambuk ajaib dan tiba-tiba mencambuknya dengan keras ke udara, menimbulkan suara yang menggelegar. Iblis tua itu tertegun dan melihat tanda melonjak di cambuk ajaib. Saat berikutnya, garis rune emas tiba-tiba terbentuk di lengan iblis tua itu, dan kemudian menyebar dengan cepat, membanjiri seluruh tubuhnya dalam sekejap mata. Pola emas ini sebenarnya menggemakan pola rune pada cambuk ajaib, seolah-olah merupakan satu tubuh. Iblis tua itu terkejut, garis-garis emas itu seperti rantai, yang terus mengencang, membatasi pergerakannya. Metode macam apa ini? Kapan kamu memasang garis-garis ini di tubuhku? Iblis tua itu memandang Dev dengan heran. Dia selalu berhati-hati dan tidak pernah memperhatikan adanya masalah fisik. Kapan Dev meletakkan tanda emas yang mengikatnya?
Saat kamu menangkapku, apa menurutmu aku akan ditangkap begitu mudah olehmu? Aku sengaja ditangkap olehmu. Dasar bodoh, kamu pikir kamu bisa menghancurkanku sampai mati dengan mudah. Sekarang kamu tahu betapa kuatnya aku, kakek kan? Dev berkata kepada iblis tua itu dengan ekspresi mengejek di wajahnya. Ah, kamu pembohong, pembohong. Iblis tua itu meraung. Dia selalu waspada terhadap ilusi lawan, tapi dia tidak menyangka bahwa bahkan tanpa menggunakan ilusi, dia akan benar-benar jatuh ke dalamnya. Dev mengusir iblis tua itu, dan sinar cahaya perlahan muncul dari tubuhnya. Aura penuh cahaya bintang menyebar dari tubuh Dev. Kekuatan asli, iblis tua itu memandang Dev dengan tidak percaya. Bagaimana seorang biksu muda di alam fusion tingkat keempat bisa memiliki kekuatan asal? Bahkan jika dia bisa memahami ruang aslinya, dia akan dianggap jenius yang langka. Dan Dev sebenarnya memiliki kekuatan asli di tubuhnya sekarang, ini terlalu keterlaluan, terlalu keterlaluan. Saudaraku, kamu pikir kamu sudah mengetahui segalanya. Kamu tidak menyangka aku, sang pewaris, memiliki kekuatan seperti itu. Orang tua itu tidak dapat menahan tawa saat ini, dan izinkan saya memberitahu Anda, ruang asli di tubuhnya adalah bintang-bintang di alam semesta, sehingga Anda dapat merasakan cahaya dan nafas bintang-bintang. Seperti kata pepatah, masa muda lebih baik daripada biru. Saya menyarankan Anda untuk menyerahkan sisa jiwa Anda dengan patuh, dan jangan menaklukkan klan pemurni tubuh kuno dan seluruh dunia surga dan manusia saat Anda mengalami delusi. Kita semua sudah tua dan tidak bisa lagi mengikuti perkembangan zaman. Orang tua itu membujuk saudaranya dengan sungguh-sungguh, seorang biksu tingkat 4 di alam fusion memiliki tubuh yang menyimpang, ruang asal seperti bintang di alam semesta, dan dapat memahami beberapa kekuatan asal. Bahkan pada masanya, orang jenius seperti itu tidak dapat ditemukan. Aku tidak akan menyerah. Aku pasti tidak akan menyerah. Kalian orang-orang tercela, kenapa kamu tidak berani menghadapiku secara terang-terangan, tapi kamu melakukan trik kotor? Kamu punya cambuk ajaib, kenapa kamu tidak mengeluarkannya lebih awal? Kamu terlalu buruk. Iblis tua itu sangat marah hingga dia hampir muntah darah dan meraung keras. Aku bisa mengeluarkannya kapanpun aku mau. Apakah kamu peduli? Karena kamu tidak menyerah, jangan salahkan aku. Dev berteriak keras dan langsung melemparkan cambuk ajaib di tangannya. Saat tanda pada cambuk iblis melonjak, mereka melonjak seperti air sungai yang mendidih, dengan cepat mengalir ke garis emas yang membungkus kepala iblis tua itu. Sinar cahaya kemasan bersinar, langsung mengikat iblis tua itu sampai mati. Aku tidak akan terjebak semudah itu. Merasakan seluruh tubuhnya menegang, iblis tua itu meraung dengan marah. Seiring dengan auman iblis tua, kabut hitam antara langit dan bumi terus melonjak ke arahnya dari segala arah. Bab 3028, aku akan mengalahkanmu sampai mati. Lambat laun, kabut hitam ini terus mengembun. Binatang raksasa dengan berbagai bentuk muncul dari kabut hitam dan mendatangi iblis tua itu, sepertinya mencoba membantunya melarikan diri. Ketika Dev melihat ini, seringnya muncul di sudut mulutnya, dan semburan api langsung muncul dari tangan yang memegang cambuk ajaib. Nyala api langsung menyulut cambuk ajaib dan terbakar dengan hebat. Di saat yang sama, garis-garis di tubuh iblis tua itu juga terbakar. Monster yang diubah oleh kabut hitam, setelah menyentuh api, berteriak satu persatu, dan tubuh mereka berubah menjadi kabut hitam lagi. Iblis tua itu terus meronta, tapi tidak ada gunanya sama sekali, cambuk ajaib ini sama sekali tidak cocok dengan seni bela dirinya. Seiring dengan ayunan cambuk ajaib yang terus-menerus, segala jenis kekuatan spiritual dan kekuatan asli dalam tubuh terpancar keluar seolah-olah tidak dipungut biaya. Pada akhirnya, iblis tua itu berhenti meronta dan sepertinya sudah pasrah sepenuhnya pada nasibnya. Melihat iblis tua itu tidak lagi meronta, Dev menghela nafas lega. Selesai. Dev sangat bersemangat. Ketika orang lain melihat pemandangan ini, mereka langsung bersemangat, yang berarti mereka semua telah melewati gerbang neraka. Dan pada saat ini, wajah 5 elemen iblis surgawi lebih jelek dari sebelumnya. Mereka ingin melarikan diri, tetapi mereka tidak berani bergerak. Bahkan iblis tua pun telah ditundukkan. Bagaimana mereka bisa memiliki kesempatan untuk melarikan diri? Iblis tua itu memandang Dev yang sangat bersemangat dan mendengus dingin, masih terlalu dini bagimu untuk bahagia. Bahkan jika aku tidak mengendalikannya sekarang dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan, kamu bahkan tidak dapat berpikir untuk membunuhku. Aku tidak percaya, aku punya cambuk ajaib di tanganku dan aku tidak bisa membunuhmu. Setelah Dev mengatakan ini, dia mencambuk tubuh iblis tua itu dengan cambuk ajaib. Sudah kubilang padamu bahwa kamu sangat hebat tadi. Sekarang kamu tahu betapa kuatnya aku, kan? Dev memukul cambuk satu demi satu, menggunakan seluruh kekuatannya dalam setiap pukulan. Iblis tua itu memiliki ekspresi ganas di wajahnya, dan terlihat jelas bahwa dia sangat kesakitan, tetapi setelah begitu banyak pukulan, dia tetap tidak mati. Dev sedikit terengah-engah, semua energi spiritual yang dia tambahkan telah habis. Berhentilah berkelahi. Jika ini terus berlanjut, kamu tidak akan bisa membunuhnya sepenuhnya. Aku akan melakukannya. Nenek moyang klan pemurnian tubuh kuno perlahan berbicara.
Ketika Dev melihat ini, dia hanya bisa mengembalikan kendali atas tubuhnya kepada orang tua itu. Dev berdiri dengan tenang, tidak bergerak, seolah sedang memikirkan sesuatu. Kamu punya begitu banyak mantra, jadi aku akan memilih satu dan membiarkanmu melihatnya dengan baik. Ingat, kamu harus melihat dengan jelas, mungkin ini akan membantu kamu. Orang tua itu berkata pada Dev. Setelah selesai berbicara, kedua telapak tangan diangkat ke atas, lalu diubah menjadi postur mengangkat. Dalam sekejap, telapak tangan besar muncul di udara, seperti telapak tangan Tathagata. Dan di tengah telapak tangan, guntur dan kilat terus menderu. Telapak tangan guntur. Saat Dev berteriak keras, telapak tangannya yang besar tiba-tiba menekan. Ini adalah pertama kalinya Dev menggunakan Thunder Palm setelah dia menyadari asal mula guntur dan kilat. Dengan berkat guntur dan kilat, kekuatan Thunder Palm pasti akan meningkat pesat. Terlebih lagi, kali ini, gerakan telapak tangan petir dilakukan oleh lelaki tua itu sendiri, dan Dev sedang belajar dengan tenang. Gluduk, gluduk, gluduk. Diiringi semburan suara gemuruh, rasanya seperti langit hancur dan bumi hancur. Jejak telapak tangan terus menekan, dan bahkan kekosongan pun terdistorsi oleh tekanan. Semua orang menatap kosong ke arah telapak tangan besar yang jatuh dari langit, mata mereka penuh dengan keterkejutan. Di mata mereka, ini hanyalah metode ajaib. Saat jejak telapak tangan semakin rendah, guntur dan kilat yang tak terhitung jumlahnya membombardir terus-menerus, dan setiap guntur dan kilat menghantam tanah, membentuk lubang yang dalam. Lebih banyak kekuatan guntur dan kilat menghantam tubuh iblis tua, menyebabkan iblis tua menderita tanpa henti. Dev memperhatikan dengan cermat, tidak mau melepaskan detail apapun. Dia tahu bahwa ini mungkin kali terakhir seseorang mengajarinya dalam hidupnya. Bab 3029, Bentuk Akhir. Jejak telapak tangan semakin rendah, dan jangkauan jejak telapak tangan semakin kecil, dan terus mengembun. Kekuatan guntur dan kilat juga terkondensasi bersama. Sepertinya semua kekuatan terkonsentrasi di satu tempat. Pada akhirnya, telapak tangan guntur hanya menjadi seukuran tangan manusia, menutupi bagian atas iblis tua. Semua kekuatan guntur dan kilat terkonsentrasi di satu tempat, dan guntur serta kilat yang menyilaukan menyambar. Hal yang paling kuat dari telapak tangan guntur bukanlah kekuatan jejak telapak tangan, melainkan kekuatan guntur dan kilat yang terus mengalir di telapak tangan. Ah! Sambaran petir ini terjadi, dan iblis tua itu akhirnya mengeluarkan jeritan nyaring. Ini membuktikan bahwa telapak tangan guntur telah menyebabkan kerusakan yang memilukan pada iblis tua ini. Telapak tangan guntur perlahan menghilang, dan sebuah lubang besar dan gelap muncul di dada iblis tua itu. Iblis tua yang mampu memiliki sisa jiwa dapat pulih secepat mungkin meskipun dia terluka seperti ini. Lagi pula, dia tidak lagi memiliki tubuh fisik. Tapi kali ini, tidak ada cara untuk memulihkan lubang besar yang diledakkan oleh Thunder Palm. Melihat lubang hitam besar di dadanya, mata iblis tua itu penuh rasa tidak percaya. Telapak tangan guntur ini bukanlah metode saudaranya, karena dia mengetahuinya. Tetapi bagaimana Dev, seorang biksu muda di alam penggabungan, bisa memiliki teknik telapak tangan seperti itu? Mengejutkan, sangat mengejutkan. Sekarang iblis tua itu benar-benar menyadari bahwa dia terlalu meremehkan dan meremehkan Dev. Dev menyetrumnya berulang kali. Sekarang, iblis tua itu pasti sudah mati, kan? Dev memandang iblis tua itu dan merasa bahwa dia seharusnya mati kali ini. Dia belum mati, bahkan ini pun tidak bisa membunuhnya. Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, dia meraih iblis tua itu dengan tangannya yang besar dan langsung mengambilnya. Saudaraku, apakah kamu harus membunuh mereka semua? Iblis tua itu memandang Dev dan berkata. Saat ini, wajah iblis tua itu sangat jelek, wajahnya juga sangat garang, seluruh tubuhnya penuh luka, dan ada lubang besar di dadanya. Sekarang aura iblis tua itu jauh lebih lemah, jadi dia tidak berbicara sombong lagi. Dia juga ingin menggunakan ikatan keluarga agar lelaki tua itu membiarkannya hidup. Jika kamu tidak mati sepenuhnya, aku tidak akan rela menghilang seperti ini. Kamu dan aku, saudara, harus pergi bersama. Orang tua itu tidak lagi memiliki ikatan keluarga saat ini, dia hanya ingin mati bersama iblis tua. Kamu tidak tahu malu, sangat tidak tahu malu. Bagaimana kamu bisa mendapatkan klon yang begitu nyata? Saya tidak percaya bahwa biksu kecil Fusion Realm dapat memiliki klon, dan ada begitu banyak klon. Iblis tua tidak mau menyerah, dia tidak mengerti bagaimana Dev, seorang biksu di alam Fusion, mendapatkan klon. Bahkan ketika mereka berada di puncaknya, mustahil bagi mereka untuk membuat begitu banyak klon. Karena kamu ingin melihatnya, aku akan membiarkanmu melihatnya. Orang tua itu berbicara perlahan, lalu berkata kepada Dev, kamu juga harus mempelajari beberapa keterampilan. Kamu hanya menyentuh permukaan dari jurus pedang yang begitu bagus. Setelah mengatakan itu, lelaki tua itu mengendalikan tubuh Dev dan perlahan mengambil pedang pembunuh naga. Untuk sesaat, cahaya kemasan yang tak terhitung jumlahnya bermekaran di pedang pembunuh naga. Teknik pedang 9 bayangan, gaya terakhir. Dengan teriakan dingin, cahaya pada pedang pembunuh naga langsung mencapai puncaknya.
Cahayanya yang menyilaukan membuat semua orang takut untuk melihatnya secara langsung. Pedang pembunuh naga ada di tangan Dev, dan dia mengayunkannya dengan lembut, dan tiba-tiba sebuah retakan sepertinya terpotong di kehampaan. Satu demi satu sosok muncul, semuanya Dev memegang pedang pembunuh naga. Setiap figur sangat nyata. Orang-orang ini terlihat persis seperti Dev, dan bahkan ekspresi mereka sangat mirip. 1, 2, 3. 9 sosok semuanya berdiri di belakang Dev menghitung tubuh Dev. Total ada 10 Dev, semuanya identik. Melihat pemandangan ini, semua orang tercengang. Mereka belum pernah melihat pemandangan seperti itu sebelumnya. Ilusi, ini pasti ilusi. Kamu menggunakan ilusi untuk menipuku. Iblis tua melihat pemandangan ini dan tidak mempercayainya sama sekali. Bab 3030, mati. Dev juga terkejut saat ini. Dia tidak menyangka lelaki tua ini benar-benar bisa menggunakan teknik pedang 9 bayangan secara ekstrim. Senior, kamu sangat kuat. Kamu bisa menggunakan teknik pedang 9 bayangan secara maksimal. Kamu telah menampilkan ke-9 angka itu. Dev berkata dengan heran. Tapi siapa tahu, lelaki tua itu menghela nafas pelan. Teknik pedangmu diwarisi dari keabadian kuno, dan apa yang aku gunakan tidaklah sempurna. Seperti kata pepatah, cara terbaik adalah yang paling sederhana, ilmu pedang 9 bayangan terhebat, bahkan mungkin satu sosok pun tidak akan muncul. Kata-kata lelaki tua itu membuat Dev tertegun, dan dia bertanya dengan wajah bingung, Senior, apa maksudnya ini? 99 kembali ke 1, 10.000 Buddha kembali ke sekte. Ketika teknik pedang 9 bayangan dipraktikkan secara ekstrim, yang muncul bukanlah 9 bayangan. Tapi kamu akan memiliki 9 nyawa. Orang tua itu berkata perlahan. Bus. Kata-kata lelaki tua itu mengejutkan Dev hingga tidak bisa berkata-kata. Dev tidak pernah menyangka bahwa bentuk akhir dari teknik pedang 9 bayangan adalah 9 dan 9, dan dia setara dengan memiliki 9 nyawa. Apakah ini keterlaluan? Tapi sebelum Dev bisa berkata apa-apa, lelaki tua itu mengacungkan pedang pembunuh naga di tangannya. Wus, wus, wus. 9 Dev lainnya juga mengangkat pedang mereka dan mengarahkannya ke iblis tua itu. Apakah menurutmu ini hanya ilusi? Dev berkata pada iblis tua itu. Iblis tua itu tampak terkejut dan tidak percaya saat ini. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa setiap pedang mengarah langsung ke arahnya dengan aura yang mengepul. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Iblis tua menjadi gila. Dia tidak mengerti bagaimana Dev, seorang biksu muda di alam fusion tingkat keempat, bisa memiliki ilmu pedang kuno seperti itu. Dari mana orang ini mendapatkan begitu banyak teknik? Merasakan cahaya pedang yang tajam, kulit kepala iblis tua itu mati rasa. Dia sangat lemah sekarang, bagaimana dia bisa menahan pukulan ini? Dia sangat menyesal sekarang karena dia tidak memperhatikan Dev sejak awal. Dia selalu berpikir bahwa Dev hanyalah biksu fusion realm tingkat 4. Bahkan jika dia lebih kuat, tidak ada yang perlu ditakutkan. Namun kini tampaknya Dev tidak hanya memiliki tubuh yang sangat kuat, tetapi juga memiliki banyak keterampilan kuno. Ini yang paling mematikan. Potong. Dev berteriak dengan marah. 10 pedang pembunuh naga terlihat ditebas pada saat yang sama, tetapi hampir semua kekuatan spiritual, aura asli, dan kekuatan naga ilahi di tubuh Dev dimobilisasi. Anda harus tahu bahwa meskipun 10 klon ini semuanya sama dengan tubuh aslinya, kekuatan yang dibutuhkan harus disediakan oleh tubuh asli Dev. Saat ini, berbagai kekuatan di tubuh Dev harus mendukung 10 orang untuk menggunakannya bersama-sama, dan tingkat konsumsinya sangat besar. Tapi kekuatannya juga sangat besar. Dev bahkan dapat merasakan bahwa semua kekuatan di tubuhnya menghilang dengan cepat, dan seluruh tubuhnya tampak kosong. Tapi kali ini, dia yakin bisa membunuh iblis tua itu. 10 sinar pedang dengan ketajaman tak tertandingi menebas iblis tua itu dengan keras. Iblis tua tidak ingin menunggu kematian pada saat ini. Dia meraung dengan marah, dan kabut hitam yang tak terhitung jumlahnya mulai mengembun, mencoba memblokir cahaya pedang ini. Sayangnya kabut hitam tidak ada gunanya. Segala sesuatu yang dilewati cahaya pedang akan hancur. Wus-wus. 10 sinar pedang langsung menembus tubuh iblis tua itu. Mata iblis tua itu melebar. Dia tidak pernah berpikir bahwa suatu hari dia akan dikalahkan oleh seorang biksu muda dari alam fusion tingkat keempat. Belum lagi biksu fusion realm tingkat keempat, bahkan biksu fusion realm tingkat 9 seperti Jinsa dan lainnya hanyalah semut di matanya. Tapi sekarang, dia dikalahkan oleh semut. 10 sinar cahaya pedang memotong iblis tua itu menjadi beberapa bagian, tidak meninggalkan bagian yang utuh sama sekali. Tubuh fisik yang semula direncanakan untuk dibentuk kembali kini berubah menjadi daging. Tanda emas yang mengikat iblis tua itu perlahan menghilang. Kabut hitam di sekitarnya juga menghilang dengan kecepatan yang sangat cepat. Seluruh tempat itu sunyi senyap, dan semua orang sangat bersemangat. Bersambung.